Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 85. Giok Iblis 2 bulan. Siu telah mencapai pencapaian penyihir formasi penyihir tingkat kelima. Oleh karena itu, Siu dapat melihat sekilas bahwa ada bentukan tingkat keempat di dekat menara. Menara itu adalah pusaka formasi yang bisa disimpan di cincin penyimpanan dan dibawa bersamanya. Semua tanda yang dimanifestasikan orang-orang yang muncul di sini tidak sederhana. Silakan, lewat sini. Pria berbaju putih itu memberi isyarat selamat datang dengan senyum polos di wajahnya. Siu melirik formasi di dekat menara. Jika formasi itu hanya bentukan tingkat keempat, itu tidak akan menyakitinya. Setelah memastikan tidak ada bahaya, Siu mengangguk dan mengikuti pria berbaju putih itu ke menara. Bagian dalam menara itu luas, seperti aula. Di depan duduk seorang gadis muda dengan rambut panjang menutupi bahunya, mengenakan pakaian bela diri yang ketat. Sosok gadis itu terlihat seksi dengan pakaian yang ketat. Kakinya yang seputih salju telanjang, dan rambut panjangnya yang menjuntai ke pinggangnya tidak hitam biasa tapi merah menyala. Pada pandangan pertama, Siu sepertinya merasakan panasnya api, dan gadis ini juga sangat cantik. Yang paling dipedulikan Siu bukanlah sosok dan penampilan gadis itu, melainkan leher putih gadis dengan liontin giok bulan sabit yang tergantung di dadanya. Liontin giok ini membuat Siu merasa familiar, tapi dia tidak bisa mengingat kapan dia melihatnya. Gadis berambut merah itu merasakan pria di depannya menatap dadanya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya yang indah. Beraninya kamu begitu kasar di depan Nona Yan, seorang pria kekar yang duduk di sebelah gadis itu berteriak dengan marah. Siu kembali sadar dan menyadari bahwa dia bersikap tidak sopan barusan. Saat Siu hendak meminta maaf, pria kuat yang baru saja berteriak itu melangkah maju dan menancapkan dua jari ke matanya. Ini membuat wajah Siu menjadi gelap. Dia hanya menatap gadis itu tanpa sadar. Apakah mereka akan membuatnya buta? Siu sudah lama tahu bahwa dunia hanya menghargai kekuatan, dan alasan itu tidak penting. Ini adalah dunia yang mengejar kekuasaan. Oleh karena itu, saat orang kuat itu menusukkan jarinya ke matanya, Siu menamparnya tanpa berkata apa-apa. Tamparan keras bergema di aula. Orang kuat itu tidak menyangka Siu akan bergerak, atau mungkin dia sudah memikirkannya, tapi kecepatan Siu terlalu cepat baginya untuk bereaksi. Ditampar oleh Siu, pria kuat itu berputar beberapa putaran di udara sebelum jatuh ke tanah. Satu sisi wajah pria itu membengkak dengan bekas tamparan ungu dan merah. Ketika Siu bergerak, beberapa dari 13 orang di aula mengeluarkan pedang dan pedang mereka dengan wajah membunuh. Kau mencari kematian? Pria kuat yang ditampar menjadi marah karena malu. Energi vital di sekelilingnya bersinar, dan aura level ketiga tingkatan bawaan meledak. Kamu hanya berada di level ketiga tingkatan bawaan. Beraninya kau bersikap kasar kepadaku? Siu mendengus dingin. Dia maju selangkah dan menamparkan pria itu lagi. Di dunia sekarang ini, semakin kuat seseorang, semakin takut orang lain terhadapnya. Semakin kamu berbelas kasih, semakin orang lain akan berpikir kamu mudah untuk diganggu. Siu bergerak cepat. Begitu pria kekar itu marah, Siu menamparnya lagi. Tubuhnya berputar dan terbang keluar. Orang lain yang ada di aula akan bergegas, tetapi gadis berambut merah yang duduk di atas mengangkat tangannya, dan tidak ada yang berani bergerak. Orang kuat yang ditampar 2 kali berturut-turut juga mendapat pelajaran. Dia tahu dia bukan tandingan pemuda berjubah hitam di depannya, tapi dia masih menatap Siu dengan marah. Gadis dengan rambut merah menatap Siu dengan sedikit ketidaksenangan di matanya yang indah. Dia berkata dengan dingin, kamu sangat arogan. Apakah kamu tidak menganggap serius para kultivator di level ketiga tingkatan bawaan? Ketika gadis berambut merah mengatakan ini, selain pria berbaju putih yang berada di level keempat tingkatan bawaan, 3 aura lainnya muncul di aula. 2 berada di level keempat tingkatan bawaan, dan 1 berada di level ke-8 tingkatan bawaan. Di aula, di antara 13 orang, termasuk gadis berambut merah, basis kultivasi keempat orang ini adalah yang tertinggi. Di antara 9 orang lainnya, 7 berasal dari tingkat pertama hingga ketiga dari tingkatan bawaan, dan 1 berada di level keempat tingkatan bawaan. Siu hanya tidak bisa melihat menembus basis kultivasi gadis berambut merah. Dia sepertinya memiliki harta yang bisa menyembunyikan tingkatannya. Terus, Siu berkata dengan tenang, para kultivator di bawah tingkatan pemurnian ilahi bukanlah tandingannya, apalagi para kultivator di level ketiga tingkatan bawaan. Sungguh anak yang sombong. Mendengar ini, 2 guru besar bela diri di level ketiga tingkatan bawaan berteriak dengan marah. Mereka melompat dan bergegas ke Siu.
Gadis berambut merah itu tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa untuk menghentikan serangan kedua pria itu. Xiu tidak menghunus pedangnya, karena dia berlatih teknik pemurnian tubuh Vajra, tubuh fisiknya sebanding dengan senjata perang tingkat menengah dari peringkat manusia. Hampir dalam sekejap, Xiu mengulurkan dua jari. Api maut kegelapan mengembun menjadi energi pedang dan meledak dari ujung jarinya. Saat Xiu bergerak, api maut kegelapan menyebarkan niat membunuh yang mengerikan. Di aula, kultivator terkuat di level ke-8 tingkatan bawaan terkejut. Energi api hitam membuat pria itu merasa terancam. Dua aliran darah meledak. Dua guru besar bela diri di level ke-3 tingkatan bawaan mengerang. Energi pedang menembus bahu mereka, dan api maut kegelapan merusak nadi kehidupan mereka, membuat wajah mereka sangat pucat. Aku telah menunjukkan belas kasihan kepadamu, atau kalian berdua akan menjadi mayat, kata Xiu dingin. Lagi pula, dia tidak berhati dingin, jadi dia tidak membunuh mereka. Xiu mengalahkan dua kultivator di level ke-3 tingkatan bawaan dengan dua jari. Jika dia tidak menunjukkan belas kasihan, dia bisa membunuh mereka. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiu mengejutkan para prajurit di tingkatan bawaan. Pria berbaju putih di sebelah gadis berambut merah berkata kepadanya melalui telepati, "Nona Yan, orang ini tampaknya berada di level ke-3 tingkatan bawaan. Mungkin dia telah menyembunyikan basis kultivasinya dengan metode rahasia, dan kekuatannya tidak lebih lemah dariku. Terlebih lagi, dia terlihat berusia sekitar 15 tahun. Latar belakangnya mungkin tidak biasa." Mendengar ini, gadis berambut merah itu sedikit mengerutkan dahinya. Pada usia 15 tahun, dia sebanding dengan seorang pejuang di level ke-4 tingkatan bawaan. Umumnya, hanya beberapa kekuatan besar yang bisa menumbuhkan kejeniusan seperti itu. "Siapa nama Anda, Pak? Apa sekte Anda?" tanya gadis berambut merah itu tiba-tiba. Sura. Xiu tidak memberitahu mereka nama aslinya karena dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi keluarganya di kota awan. Semua orang tahu Sura bukan nama aslinya. Adapun sektenya, Xiu juga tidak menyebutkannya. Namun, gadis berambut merah itu sama sekali tidak mempedulikannya. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Sura, silakan duduk." Xiu telah memperhatikan 10 orang lainnya semua duduk di kursi mereka di aula kecuali gadis berambut merah, pria berbaju putih dan pria kekar di sampingnya. Xiu tidak menolak dan langsung duduk. Kemudian seorang pelayan keluar dan menyajikan anggur untuknya. Namun, Xiu tidak meminum anggurnya. Dia takut mereka akan meracuninya. Sengaja atau tidak, Xiu melirik liontin giok bulan sabit yang dikenakan gadis berambut merah itu. Dia tiba-tiba teringat beberapa waktu lalu di Pegunungan Guntur, seorang murid yang terluka dari keluarga Gongsun memiliki liontin giok yang sama, dan liontin giok itu tidak dapat disimpan di cincin penyimpanan. Xiu ingat dengan jelas bahwa dia membantu murid keluarga Gongsun, tetapi murid itu menyerangnya. Itulah mengapa dia merasa akrab dengan liontin batu giok bulan sabit. Apa hubungan antara dua liontin batu giok bulan sabit ini? Suasana di aula agak sunyi. Wajah 3 guru besar bela diri yang telah dipukul oleh Xiu sangat aneh. Guru besar bela diri dengan basis kultivasi tertinggi berdiri dan menatap Xiu. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Tuan Sura, Anda datang ke Pegunungan Guntur untuk tingkatan rahasia iblis?" Tingkatan rahasia iblis? Xiu bingung, tapi ekspresi wajahnya tidak berubah. Apakah Tuan Sura tidak tahu tingkatan rahasia iblis? Melihat ekspresi bingung di wajah Xiu, guru besar bela diri mengambil inisiatif untuk menjelaskan, tingkatan rahasia iblis adalah salah satu dari 3 alam rahasia di negara bagian tanah langit, tetapi sangat terpencil. Hanya keluarga Yan di prefektur pedang kuno yang memiliki peta rahasia. Kami datang ke sini bersama Nona Yan. Mendengar ini, Xiu tahu gadis berambut merah itu adalah wanita dari keluarga Yan yang berasal dari prefektur pedang kuno. Xiu pernah mendengar tentang keluarga Yan di prefektur pedang kuno. Itu adalah salah satu dari 10 keluarga terkemuka di negara bagian tanah langit dan keluarga papan atas dengan raja bela diri. Namun, yang membingungkan Xiu adalah karena hanya keluarga Yan yang memiliki peta rahasia, mengapa Yuer membawa kultivator lain ke alam rahasia? Rute di peta rahasia itu dapat dipercayai. Setelah terungkap, bukankah itu berarti pasukan lain juga bisa memasuki tingkatan rahasia iblis? Aku memang punya peta rahasia. Jika kamu ingin pergi ke tingkatan rahasia iblis, kamu bisa ikut denganku, kata gadis berambut merah itu. Alam rahasia adalah ruang khusus yang tersisa dari zaman kuno. Di antara 3 alam rahasia negara bagian tanah langit, tingkatan rahasia iblis adalah yang paling misterius. Dikatakan bahwa ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, gema Grandmaster bela diri di level ke-8 tingkatan bawaan. Kalau aku mau pergi apa saja syaratnya? Xiu bertanya langsung. Dia tidak berpikir akan ada hal yang begitu baik. Karena tingkatan rahasia iblis adalah salah satu dari 3 alam rahasia di negara bagian tanah langit, tingkatan rahasia misteri yang disebutkan oleh Qian Hong harus menjadi salah satunya. Aku membutuhkan rumput pembangkit jiwa. Setelah memasuki alam rahasia, kamu harus mencarinya bersamaku. Harta lain di alam rahasia adalah milik orang yang menemukannya, kata Yuer.
Rumput pembangkit jiwa, Siu sedikit mengernyit. Rumput pembangkit jiwa adalah ramuan spiritual tingkat kelima. Itu bisa disempurnakan menjadi pil pembangkit jiwa peringkat kelima, yang bisa menyembuhkan kerusakan pada indera spiritual. Rumput pembangkit jiwa adalah ramuan utama untuk menyempurnakan pil pembangkit jiwa. Meskipun peringkatnya tidak terlalu tinggi, itu sangat langka. Pil pembangkit jiwa bahkan lebih mahal daripada beberapa pil peringkat ke-6. Kemudian UR memberitahu Siu sesuatu tentang tingkatan rahasia iblis. Ada total 7 area di tingkatan rahasia iblis. Setiap area diblokir oleh formasi dari luar dan dalam. Rumput pembangkit jiwa yang disebutkan UR tumbuh di area ketiga. Adapun ratusan budak di luar menara, mereka adalah persembahan kurban yang disiapkan untuk membuka dunia rahasia. Mendengar ini, mata Siu menyipit. Untuk membuka alam rahasia, UR akan mengorbankan 100 orang. Gadis itu terlihat lemah tapi sangat kejam. Siu akhirnya mengerti bahwa sulit untuk melihat hati seseorang. Di aula, kecuali 2 orang di sekitar UR, 10 orang lainnya semuanya adalah kultivator independen di tingkatan bawaan yang diundang olehnya. UR khawatir para bela diri orang suci memiliki niat jahat untuk merebut peta rahasianya, jadi dia mengundang guru besar bela diri alih-alih para bela diri orang suci. Siu tidak tahu tujuan sebenarnya dari UR, tapi dia penasaran dan berharap tentang tingkatan rahasia iblis ini, salah satu dari 3 alam rahasia. Karena UR memiliki peta terperinci dari pegunungan Guntur, semua jalan yang dia lalui adalah area aman dan dia tidak menemukan binatang iblis di atas tingkat ketiga. 2 hari kemudian, mereka pergi ke hutan yang tenang, di mana ada lubang besar yang dalam. Lubang itu tampaknya tidak aneh, tetapi menurut UR, ini adalah pintu masuk ke tingkatan rahasia iblis. UR berjalan ke sisi lubang besar, melepas liontin giok bulan sabit yang tergantung di lehernya, dan memegangnya di tangannya. Liontin giok bulan sabit di tangannya memancarkan cahaya darah yang aneh. Liontin giok di lengan Siu tiba-tiba bergetar, memancarkan aura dingin. Liontin giok terbang keluar dari lengannya dan melayang di atas kepalanya. Separuh lainnya dari giok iblis 2 bulan ada di tanganmu. Melihat ini, UR menatap Siu dengan heran. UR tiba-tiba mengira Siu telah menatap liontin gioknya saat pertama kali melihatnya. Ternyata dia tidak sembrono tetapi memiliki liontin batu giok yang sama. Siu tidak tahu apa itu giok iblis 2 bulan, tapi dia yakin itu ada hubungannya dengan tingkatan rahasia iblis. Dengan kombinasi 2 liontin batu giok, kita bisa membuka tingkatan rahasia iblis tanpa mengorbankan budak. Saat UR berbicara, liontin giok bulan sabit di tangannya juga terbang ke udara, bertabrakan dengan Siu. 1 liontin giok memancarkan cahaya darah, seperti bulan darah. Liontin giok lainnya memancarkan cahaya perak, seperti bulan perak. Giok iblis bulan darah milik UR, dan giok iblis bulan perak milik Siu.